Pengertian sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler yaitu suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi sebagai pompa yang memberi tekanan pada darah untuk menghasilkan gradien tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan darah ke jaringan. Pembuluh darah merupakan saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan kemudian kembali ke jantung. Dan darah adalah medium yang mengandung bahan-bahan terlarut yang diangkut pada jarak jauh dalam tubuh seperti O2, CO, nutrien, zat sisa, elektrolit, dan hormon. Jantung terletak dalam rongga mediastinum, rongga dada, yaitu di antara paru-paru. Posisi jantung miring sehingga bagian ujungnya yang runcing atau apex menunjuk ke arah bawah pelvis kiri, sedangkan ujungnya yang lebar yaitu bagian dasarnya menghadap ke atas bahu kanan. Jantung terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan dalam atau perikardium visceral dan lapisan luar perikardium parietal. Kedua lapisan ini dipisahkan oleh sedikit cairan pelumas yang mengurangi gesekan akibat gerakan pemompaan jantung. Perikardium juga melindungi terhadap penyebaran infeksi atau neoplasma dari organ-organ sekitarnya ke jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu epikardia, miokardia, dan endokardia. Ruang jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis disebut atrium atau bilik, dan 2 ruang yang berdinding tebal disebut ventrikel atau serambi, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Selanjutnya, katup jantung. Katup jantung adalah jaringan khusus di dalam ruang jantung yang mengatur urutan aliran darah dari satu bagian ke bagian yang lain. Katup jantung terdiri atas katup perkuspid, katup sublunar paru, katup bikuspid atau mitral, dan katup sublunar aorta. Fisiologi jantung. Sistem kardiovaskuler merupakan bagian dari sistem sirkulasi darah yang bertugas untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, lalu setelah itu mengembalikannya kembali ke jantung. Darah membawa oksigen dan nutrisi yang diperlukan sel-sel pada berbagai jaringan tubuh untuk keperluan metabolisme. Dalam melaksanakan fungsinya, sistem kardiovaskuler melibatkan organ jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem kardiovaskular juga dikenal sebagai sistem peredaran darah, yaitu sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah ke seluruh bagian tubuh. Setiap siklus jantung terdiri dari urutan peristiwa listrik dan mekanik. Gelombang rangsang listrik ini tersebar melalui nodus SA dan melalui sistem konduksi menuju miokardium untuk merangsang konduksi otot. Rangsangan listrik yang terjadi disebut depolarisasi dan diikuti perubahan listrik yang disebut repolarisasi. Respon mekaniknya adalah kontraksi otot sistolik dan relaksasi otot diastolik. Aktivitas listrik sel yang telah dicatat secara grafik melalui elektroda intrasel memperlihatkan bentuk khas yang disebut potensial aksi. Penyakit kardio. Jantung memiliki 4 ruangan, 2 ruangan kecil di atas atrium dan 2 ruangan besar di bawah vertikal. Setiap vertikal memiliki 1 kutub masuk searah dan 1 kutub keluar searah. Katup trikuspidilasi membuka dari atrium kanan ke dalam vertikal kanan, dan katup pulmonalis membuka dari vertikal kanan ke dalam arteri pulmonalis. Katup mitral membuka dari atrium kiri ke dalam vertikal kiri, dan katup aorta membuka dari vertikal kiri ke dalam aorta. Beberapa jenis kelainan katup jantung. 1. Regurgitasi katup mitral. 2. Prolaps katup mitral. 3. Stenosis katup mitral. 4. Regurgitasi katup aorta. 5. Stenosis katup aorta. 6. Regurgitasi katup trikuspidilasi.
6. Regurgitasi katup tricuspidalis. 7. Stenosis katup tricuspidalis. 8. Stenosis katup pulmoner. G. Struktur pembuluh darah. 1. Arteri. Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri terdiri atas lapisan-lapisan sebagai berikut. Tunika intima adalah terdalam dari pembuluh darah yang terdiri atas selapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Tunika media ini adalah lapisan tengah yang terdiri dari serat otot polos yang tersusun melingkar. Tunika adventisia atau lapisan telur terdiri atas dengan jaringan ikat kolagen dan elastis, terutama kolagen tipe. Anastomosis arteriovenosa adalah hubungan langsung antara sirkulasi arteri dan vena. Anatomosis arteriovenosa ini terbesar di seluruh tubuh dan umumnya terdapat pada pembuluh-pembuluh kecil berfungsi mengatur sirkulasi pada daerah tertentu, terutama pada jari, kuku, dan telinga. 2. Vena. Vena berfungsi membawa darah dari perifer atau tepi kembali ke jantung dan paru-paru. Vena terdiri dari beberapa lapisan yaitu tunika intima, tunika media, tunika adventisia. H. Penyakit dan gejala. Penyakit arteri koroner diperkirakan dimulai dengan kerusakan atau cedera pada lapisan dalam arteri koroner. Kadang-kadang pada awal masa kanak-kanak, kerusakan dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk 1. Merokok, 2. Tekanan darah tinggi, 3. Kolesterol tinggi, 4. Diabetes atau resistensi insulin, 5. Gaya hidup. Perubahan gaya hidup, pemberian obat-obatan dan prosedur medik dapat membantu atau mengobati penyakit jantung koronari. Treatment ini dapat mengurangi risiko dari masalah yang terkait dengan kesehatan. 1. Terapi farmakologi, 2. Golongan statin, 3. Antiplatelet, 4. ACE inhibitor atau ARB, 5. Beta blokir, 6. Terapi non-farmakologi, 7. Modifikasi gaya hidup dan pola makan, 8. Berhenti merokok, 9. Berolahraga secara teratur, 10. Mengurangi berat badan, 11. Mengurangi stres, percutaneous coronary intervention, 13. Pembedahan seperti coronary artery bypass grafting. Kesimpulan, sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel. Darah terdiri atas sel-sel dan cairan. Darah yang terdapat di dalam darah arteri warnanya merah muda, sedangkan darah yang terdapat di dalam vena warnanya merah. Merah tua. Semakin tua warna yang terdapat dalam darah, semakin baik kandungan hemoglobin yang terdapat dalam darah. Fungsi jantung adalah memompa darah kaya oksigen di dalam sistem arteri dan menampung dioksigen dari sistem vena dan seterusnya ke paru untuk reoksigenasi. Fungsi arteri, kapiler, vena, dan pembuluh limfe adalah membawa darah dan dari jaringan dan
sel di seluruh tubuh. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah. Pembuluh darah merupakan jaringan elastis membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian mengembalikan lagi ke dalam jantung. Sistem limfatik menyediakan jalan alternatif bagi cairan jantung, jaringan untuk kembali ke dalam darah. Pembuluh limfi berawal bantu sebagai kapiler limfi yang menampung cairan jaringan. Sel utama dari sistem limfatik adalah limfosit. Limfosit ini terbesar di seluruh tubuh atau terdapat di dalam organ limfoid seperti limfonodus, limpa, timus, dan tursila.